Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar? Selamat menyambut hari Natal. Oh ya adik-adik, jangan lupa hari ini kita beribadah. Ayo dipersiapkan hatinya, dipersiapkan kidung jemaatnya. Ayo kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya duduk yang manis dulu. Ayo, udah duduk yang manis? Oke, kita nyanyi lagu yang pertama. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke, masih semangat? Masih dong ya. Kita nyanyi lagu yang kedua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah,
Marilah kita akan masuki ibadah kita. Persiapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557. Nomor 557. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berikan kepada kami hari yang baru dan juga kesehatan, dan juga Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan. Tuhan berkati ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkatilah anak-anak sekolah minggu supaya tetap bersemangat memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi lagi dari nomor 565. Bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-9. Baiklah kita mengucapkannya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Sekarang kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 569. Bereng nati no pa
tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke, buka Alkitabnya adik-adik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baiklah, kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nomor 581. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, buka Alkitabnya Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, Bapak Pendeta kita akan menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita mendengar dengan baik. Oke? Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini. Tepatnya minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Kami puji nama-Mu Tuhan Allah kami, karena kebaikan-Mu yang memperkenankan kami untuk bisa mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat dan pengertian sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, pernahkah kita berada dalam kegelapan? Kalau pernah, Amang Pendeta ingin tahu bagaimana perasaan kalian saat berada di tengah kegelapan. Ketika saat malam hari kalian sedang menonton TV tiba-tiba mati lampu, atau ketika adik-adik sekolah minggu disuruh oleh orang tua ke gudang untuk mengambil sesuatu dan gudangnya tidak ada lampu, tetapi suasananya sangat gelap. Amang Pendeta ingin tahu apakah adik-adik yang rasakan saat menghadapi kegelapan. Tentu ada ketakutan karena ketidakpastian, tidak bisa melihat apa yang ada dalam kegelapan itu, kan? Nah, begitu mencekamnya ketika mata kita berhadapan dengan kegelapan.
Tapi jauh lebih mencekam lagi ketika hati kita, pikiran kita berhadapan dengan kegelapan. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa Israel pada saat itu sedang berada dalam kegelapan ruangan atau kegelapan di dalam suatu tempat sehingga Tuhan harus datang membawa terangnya? Tentu bukan. Kegelapan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu adalah kegelapan hati dan pikiran. Kegelapan yang mereka rasakan adalah karena mereka itu sudah merasa dibuang oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka jatuh ke dalam pembuangan dan harus berada di kampung orang lain, yaitu di Babel selama 70 tahun. Dan hal itu membuat mereka di dalam keputusasaan. Hal itu membuat mereka di dalam perasaan diasingkan oleh Tuhan, bahkan dibuang oleh Tuhan jauh dari hadapannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, saat hati sedang gelap, saat pikiran sedang gelap, memang kita akan susah untuk melihat masa depan. Saat hati sedang gelap, saat pikiran sedang gelap, jangankan melihat masa depan, untuk menjalani hari sekarang pun kita akan terbeban, kita akan merasa tidak semangat, kita akan merasa tidak mampu untuk berjalan di jalan yang sedang kita lalui. Itulah sebabnya adik-adik sekolah minggu, Yesaya datang sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengumandangkan bahwa terang Tuhan telah bersinar di atas bangsa itu. Artinya, masa-masa kesuraman itu, masa pembuangan itu akan segera berakhir. Dan mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem, ke tempat halaman mereka. Di sana mereka akan kembali bisa memuji Tuhan. Di sana mereka akan bisa kembali untuk melakukan aktivitas mereka tanpa harus menjaga perasaan dari orang-orang di sekitar mereka. Artinya, karena mereka di pembuangan, mereka itu harus menjaga perasaan orang-orang Babel. Tapi nanti kalau ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, mereka akan bersukacita melaksanakan aktivitasnya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah masuk ke Advent yang keempat. 4 lilin Advent telah menyala di gereja kita. Itu artinya bahwa pengharapan, bahwa sukacita, bahwa penantian kita akan kedatangan Tuhan sudah menyala sepenuhnya di dalam diri kita. Kita sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Kita juga sudah bersedia untuk kembali mengenang peristiwa lahirnya Yesus di Bethlehem untuk memberikan kepada kita keselamatan. Karena itu apa yang harus kita miliki sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Pertama, kalau kita masih memiliki ketakutan, kalau kita masih memiliki keputusasaan, kemarahan, kalau kita masih punya hal-hal yang menghambat kita untuk bisa melihat kasih Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, maka firman Tuhan harus kita sambut dan biarkan itu menerangi hati kita. Hilangkan semua keputusasaan, kemarahan, hilangkan semua rasa duka, hilangkan semua hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus bersukacita, harus semangat, harus tetap optimis, harus tetap berpengharapan, melihat jauh ke depan. Adik-adik sekarang harus bisa melihat kalian sukses di masa depan, karena ada Tuhan, dan terang Tuhan itu yang memberikan semangat kepada adik-adik sekolah minggu. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kepada adik-adik sekolah minggu, mari bangkit. Bangkitlah dan sekaligus menjadi teranglah. Kalau Tuhan sudah menerangi hati dan pikiran kita, berarti kita diajak untuk sekarang bangkit. Jangan lagi pegang sendiri terang itu, tapi bangkitlah, bawalah terang itu ke sekitarmu. Bawalah pembaharuan ke sekitarmu. Bawalah sesuatu yang baik ke sekitarmu. Bawalah sesuatu yang membuat orang lain bersukacita dengan kehadiranmu. Itulah yang ditugaskan oleh firman Tuhan hari ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Adik-adik sekolah minggu, selamat mempersiapkan Natal. Dan semoga kita selalu sehat. Terutama sebentar lagi kita akan segera akhiri tahun 2020 ini. Semoga Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita. Memperkenankan kita masuk ke tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Horas, kita berdoa. Kami puji nama-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyapa adik-adik sekolah minggu dalam ibadah kami di rumah masing-masing hari ini. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, mengusir segala macam keputusasaan, mengusir segala sesuatu yang menghalangi mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Dan setelah kami menerima terang-Mu, biarlah kami bangkit dan membawa terang itu di sekitar kami. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu di HKBP Immanuel Tomuan. Kiranya Engkau yang tetap menyertai masa pertumbuhan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan sukacita dan kepintaran.
Dan berkati juga Tuhan seluruh studi mereka. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan ketekunan untuk belajar dan kesungguhan untuk selalu menggali ilmu lebih banyak lagi. Tuhan berkatilah juga orang tua anak-anak sekolah minggumu semua. Berikan kepada mereka rezeki, kesehatan, dan umur panjang. Dan biarlah semua orang tua anak-anak sekolah minggu tetap memberi perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah dalam menyambut Natal ini, kami semua bersuka cita, kami semua berbahagia, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terutama menghadapi virus COVID-19, biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan puji Tuhan dari buku ND nomor 585. Jauh bani betata, amin haleluya. mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Baiklah adik-adik sekolah minggu. Baiklah di sekolah minggu, tetap semangat. Nah, kemarin kita sudah Natal anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat ya nak ya, walaupun belum lagi kita boleh beribadah di gereja. Sampai nanti waktu yang ditentukan oleh gereja kita. Oke, kakak abangmu di sini tetap semangat. Ada kakak Sani. Shalom adik-adik. Ada kakak Sarah. Shalom adik-adik. Kakak Dewi. Shalom adik-adik. Kakak Stani. Hai adik-adik. Abang